Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirun Nikmah dengan NIM 181292272. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan atau administrasi peserta didik. Nah, kita masuk pengertian yang pertama, yaitu administrasi. Administrasi yaitu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terus, pengertian peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sekarang kita masuk proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua yaitu orientasi pendidikan pendidik baru. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang kelima yaitu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik. Yang keenam yaitu pengelolaan kelas. Yang ketujuh yaitu pencatatan dalam peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Yang kedelapan yaitu kenaikan kelas dan EPTA. Selanjutnya kita masuk yaitu instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manual. Yang pertama itu terdapat buku induk siswa, buku kleper, daftar presentasi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku ledger, dan buku report. Adapun yang kedua itu elektronik. Yang elektronik ini berupa buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Nah, adapun kelebihan instrumen elektronik, yang pertama yaitu lebih cepat, yang kedua itu lebih teliti, yang ketiga itu kapasitas lebih besar, yang keempat kemampuan mengulang, mudah mengupdate, mempermudah untuk mengirim dan menerima. Selanjutnya kita masuk ke adapun peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, guru ikut terlibat dalam peran administrasi peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama, mengelompokkan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Yang ketiga yaitu kenaikan kelas dan EPTA. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.